Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Kalau kita bilang tidak pengusaha, kenapa ketua Kadin? Kalau kita bilang tidak politisi, tapi dia juga bagian dari kader partai. Kita beri kesempatan sama Bung Sobir sebagai anggota DPR terpilih. Kita tahu bahwa kami berdiskusi, ada Bang Iskandar, kemudian ada Pak Askolani sebagai budayawan, kemudian ada Irwan Shah waktu itu politisi dari P3, juga ada Sobir, bahwa ideologi partai atau visi misi platform semua itu Bang Kandar tuh sangat pesimis bahwa itu tidak bagian dari menjadi pilihan masyarakat untuk dipilih. Bahkan kalau bisa disebut dia namanya si perjuangan, itu katanya itu juga sulit. Sobir ini masuk ke depan ini sebagai anggota DPR yang diharapkan oleh masyarakat Mandailing Natal, apa yang paling prioritas dilaksanakan? Kondisinya tadi sudah digambarkan oleh Bang Imran, bahwa begitu saya bertanya tadi berapa perda yang diterbitkan selama satu periode, saya melihat Bang Iskandar senyumnya sangat sinis tadi. Itu. Nah, ini apa target itu? Silakan sebagai politisi, pengusaha yang menjadi anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh lantang ya ngomongnya biar bagus, mikrofonnya agak bermasalah. Sesuai dengan tema yang disampaikan ke kita, itu kita lihat DPR baru, harapan baru. Iya, DPR baru, harapan baru. Tadi kita juga sudah mendengar sama-sama bagaimana analisa pengalaman yang telah dilalui oleh para senior kita sebagai anggota DPR periode sebelumnya. Iya. Jadi kalau kita melihat dari sektor regulasi, pada prinsipnya hampir sama, belum ada perubahan tentang bagaimana mekanisme seperti yang digambarkan oleh Pak Kanda tadi. Iya. Menyangkut masalah bagaimana aturan dan permainan di dalam lembaga DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Tinggal lagi kita, saya pribadi, sebetulnya tidak terfokus kepada satu sisi untuk bisa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu tidak pada satu sektor, sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi atau mungkin semacam kekurangpuasan dari konstituen terhadap anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi dari analisa yang disampaikan oleh Abang Anda tadi, memang kalau kita rujuk secara aturan main, disinilah kadang perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait menyangkut masalah apa saja yang harus diciptakan oleh sebuah lembaga. Konkretnya bicara mengenai pemerintah pusat, katakan DPR RI, undang-undang, kemudian di kabupaten kota provinsi itu perda, itu masih dominan dipengaruhi oleh eksekutif. Nah, jadi kalau kita mengambil ilmu kebijakan dalam artian satu sisi itu tadi kekuatan yang kita miliki selaku anggota DPR, perlu juga dibarengi kekuatan lobby, karena bagaimanapun setajam apapun dia anggota DPR-nya tidak akan bisa manakala tidak ada sebuah kebersamaan. Itu yang saya tangkap, itu yang saya lihat, itu yang saya mungkin akan rasakan ketika insya Allah nanti akan dilantik. Kenapa? Karena sebagai ilustrasi bagi kita, ketika terjadi pemilihan legislatif, kalaupun dia parameternya SDM, seorang profesor dokter pun kalau tidak terpilih itu sama saja. Kemudian ada juga yang tamatan pas-pasan, tamatan SMA, karena memang dia dipilih ya masuk. Ada yang kalah
insinyur oleh paket gitu lah kira-kira. Iya. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi itu Ya, harus membuat sebuah terobosan baru. terus ya. Manakala memang dia itu kekuatan yang kita miliki secara kelembagaan kurang, maka harus gampang ada semacam kekuatan lobby. Karena ini lembaga, mohon maaf ini para senior semua ini, Ya, lembaga politis, dinamis gitu. dinamis. Nah, sementara eksekutornya adalah eksekutif. Inilah inilah sebetulnya yang menjadi bahan pemikiran bagi kawan-kawan yang akan dilantik insya Allah tanggal 2 itu. Ya, Bagaimana sinergitas ini akan terbangun. ya, Manakala sinergitas ini terbangun, maka otomatis apa tadi judul kita, apa tema kita, apa tadi pendapat masyarakat terhadap DPR ini yang mohon maaf itu Ya. kurang memuaskan, maka apabila terjadi sinergitas otomatis sedikit demi sedikit terwujud. oke. Nah, ini janji barangkali bisa ini kita publikasikan dan ini menjadi rekam jejak digital ini. Kita masukkan nanti ke berbagai media sosial kita. Berani nggak seorang sopir lubis politisi muda masuk ke DPR? Apa yang menjadi terobosan utama melihat dari perjalanan 5 tahun yang lalu? Berani nggak misalnya menginisiasi peraturan daerah, melakukan pengawasan dan tentunya juga mengkoreksi budgeting? Karena kasusnya kan kasus yang belakangan ini ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur. Malah DPR sendiri menuding bahwa itu adalah kesalahan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban sama pemerintah. Yang berkomentar ada di antara kita gitu. Nah, itu pengawasan, tentu pengawasan budgeting kenapa bisa lolos bahwa penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan aturan. Kemudian fungsi-fungsi itu apa yang saudara tawarkan untuk masyarakat kita menggunakan fungsi-fungsi DPR itu? Oke, terima kasih. Ya, Itu tadi kembali seperti yang saya sampaikan, kekuatan lobby. ketua lobby. Setajam apapun kita kalau mentunggal tidak bisa, pasti Ya. akan Ya, dilakukan. karena memang ini kolektif. Ya. Jadi kita yang bisa kita tawarkan itu adalah bagaimana kita bisa melobi. Ketika kita sudah pada posisi menguasai lobby, maka Ya. tergantungnya lagi apakah kita masuk ke wilayah yang hitam atau Ya. ke wilayah yang putih. Artinya apakah dia kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi. Ya, Itu kita maksud. Makanya kalau ditanyakan kepada kita itu janjinya itu bagaimana, ya, kita bisa aja itu nanti mengatakan janji, oke. Tapi pada prinsipnya kalau hanya sebatas main tunggal tidak Ya. bisa. oke. Nah, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Ya, Bagaimana tadi kita lihat dan kita dengar langsung tadi pengalaman yang dirasakan oleh senior saya langsung dari Partai Golkar. Golkar ya. Otomatis ini akan menjadi acuan bagi kita. Apa kira-kira yang bisa kita buat terobosan baru sehingga apa yang diharapkan masyarakat ini sedikit demi sedikit ada semacam kepuasan. Oke. Berarti lobby itu akan terus dilakukan ya, Ya. untuk menggunakan fungsi-fungsi itu karena memang pengamatannya selama 5 tahun ini fungsi-fungsi itu DPR itu nanti ada sikap redaksi kita yang menyampaikan itu. Terima kasih untuk sementara. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.